Jadinya kita ketemu dengan Oxford Brook Universitas, di mana mereka juga sangat concern membantu bagaimana keseimbangan ekosistem pertumbuhan biodiversitas itu bisa terukur dengan jelas. What we want to do is to try to see if this system or other systems that are in place that are also traditional system can sustain biodiversity, but also at the same time can give profits to people. By removing the biodiversity, they are the organisms that are required in order to support those crops going forward. So things like pollinators and soil invertebrates and the pest managers such as spiders. A potential solution, which is actually potentially found here within Bali, is to be able to integrate the crops within a forest system. Di tahun 2016 kami diperkenalkan dengan program kehutanan. Yang pertama itu adalah hutan desa. Lalu di tahun 2017 kembali pemerintah meluncurkan program lewat Kementerian Kehutanan, yaitu dengan program perhutanan sosial. Mungkin di dalam program perhutanan sosial itu sendiri, yaitu pertama kami tidak boleh menanam pohon cengkeh dan kelapa. Artinya kami hanya diberikan menanam, artinya tanaman-tanaman produktif, artinya untuk memberikan dampak konservasi ekonominya itu sendiri, artinya seperti tanaman kopi. Nah, seperti ini contohnya, ada vanila, ini ada pohon kakao. Ini kakao sharing dengan vanila. Secara ekosistem, artinya binatang-binatang dan pohon-pohon besar itu masih tetap terjaga dengan baik. Artinya terbukti dengan adanya latihan dari mahasiswa Inggris, artinya sudah bisa menunjukkan hasil daripada ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan kami. Tentunya dengan adanya tetap bimbingan dari KPH Bali Barat. Kebetulan konsep kita dari pertama awal kita masuk ke kawasan hutan dan kesepakatan kita bersama bahwa kita masuk hutan tidak membabi buta, dalam artian yang masih asli, yang endemik itu harus masih ada di kawasan hutan. Di bawah itu baru kita melakukan kegiatan pertanian. Konsep yang utama yang kita laksanakan di kawasan ini kebetulan dengan konsep Trihita Karana, di mana kita memegang teguh konsep hubungan baik kita dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan manusia, serta hubungan baik kita dengan alam. Nah, di mana dengan konsep yang kita kembangkan sekarang yang konsep hubungan baik dengan alam, di mana di kawasan hutan ini kita melaksanakan berkegiatan pertanian itu dengan konservasi. Binatang-binatang sekecil misalkan semut, cacing, dan lain-lain untuk melanjutkan menambah hasil-hasil dari para petani. Jadi dengan risetnya mereka, siklus rantai pasok makanan dari semua unsur yang ada di dalam hutan, kedatangan mereka itu disambut baik sama teman-teman petani, karena mereka bisa tahu seberapa penting sih perlunya rantai ekosistem yang ada itu harus dijaga begitu. We are very pleased that they are happy to collaborate with us, and they are very enthusiastic also in joining the research aspects of the project, and they get into the project as well, and that's very important for us. They are also very proud of what they are doing, and they want to show that through research that what they're doing is good, and that's for us is very important. Artinya karena dengan adanya penelitian itu sendiri, kami tahu harus bagaimana cara mengolah tanah, artinya dengan baik, supaya artinya dengan sedikit kami mengolah tanah bisa mendapatkan dampak ekonomi yang lebih tinggi. Mungkin secara pribadi saya bisa mendapatkan ilmu baru. Terus untuk secara umum ya kita bisa memanfaatkan hasil dari penelitian ini untuk masyarakat
di sekitar kawasan hutan. We're hoping that these systems, which have good biodiversity and also good levels of benefits for local communities, can be replicated in other places as well. The reason they're so diverse and the reason that there's so many crops are because of local laws, local regulations, but also because of the beliefs of local communities and the way they want to manage their land. So we're going to talk to farmers here, and we're going to look at what factors influence their decisions to manage lands